Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah masih kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa lagi ya lur ya. Sebelumnya di subscribe lur ya, dan like dan komen, kalau perlu di share ke temannya supaya ilmu yang saya bagikan itu bisa kena semua orang ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, pokoknya subscribe itu gratis ya, supaya Mas Haris tetap semangat lur ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang kita masih melakukan puasa yang ke-28 ya kalau nggak salah itu. Mudah-mudahan kita bisa full ya bagi umat muslim ya. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini sebetulnya jaga emprit dulu ya, tapi berhubung padi udah mulai menguning kan emprit udah agak nggak mau ya. Jadi dia mencari yang baru keluar male ya. Sementara punya saya alhamdulillah sudah aman ya. Nah, di sini saya mengajak sedulur saya ini untuk melakukan, saya ini mau melakukan pencabutan rumput ya. Ini kondisinya ini. Tuh. Sebetulnya jarang-jarang saya melakukan pencabutan rumput seperti ini lur ya, karena kan sebelumnya saya punya teori ya, teori pakai obat rumput ya. Kenapa kok sekarang saya mencabut? Karena kan kemarin itu kan padi saya ini kebetulan kena merah ya, asam-asaman. Jadi kalau asam-asaman itu kita nggak boleh pakai obat rumput ya, karena yang ada lemah itu tanahnya itu semakin cower ya, sehingga dia tanaman nggak bisa modot, nggak bisa tumbuh ya. Harusnya gitu kita sat ya, airnya kita habisin kurang lebih 2 minggu ya, sampai sesembuhnya lah. Nah, itu sambil kita keringkan itu kalau bisa itu tetap kita spray lur ya. Kita spray ya, kita spray memakai ini kalau spray memakai insektisida ya, yang berkaitan dengan kayak obat ulat ya, obat ulat, dan dikasih kayak kabrio ya. Tujuannya supaya padi itu cepat subur ya, itu. Pokoknya selama tanah masih masam itu kalau bisa air itu gimana caranya susut dan susut. Pokoknya tapi kendalanya rumputnya ya banyak nanti ya. Nggak apa-apa, yang penting rumputan nanti kita bisa watun, bisa kita ambil lur ya. Ya, sementara itu teorinya pokoknya dikeringkan. Setelah kita keringkan, sambil bersamaan itu kita spray ya pakai kabrio ya, dan pokoknya obat penumbuh lah ya. Dan setelah nanti dia udah mulai kelihatan hijau ya, udah mulai kelihatan hijau itu, lalu kita kasih air ya, kita kasih air. Setelah kita kasih air itu kalau memang memungkinkan ini lur, dikasih obat rumput gak apa, karena kan posisi udah mulai mengeras ya, ya. Sedikit-sedikit aja supaya tujuannya itu agak kecentet ya, agak kerdil dia ya. Nanti kalau pada saat kita mematun itu kan agak lambat gak apa-apa ya, Nah, setelah itu baru kita pupuk ya. Setelah kita pupuk, nah ini kan udah 3 hari ini merasuk ya. Nah, lalu kita ambilin sedikit-sedikit lur ya. Ya, kita ambilin sedikit-sedikit ini rumputnya. Dan teori pengambilan rumput itu gini lur ya, kita harus urut, nggak boleh habis dari sini ke sana itu nggak boleh, harus urut ya. Ya, intinya harus urut ya. Tujuannya supaya kita nggak bingung ya, dan harus urut. Itu kan ada garis-garis alurnya itu ya, jadinya harus urut ya. Di sini saya mau mempraktekkan cara matonya lur ya, tenang aja lur. Woi Darono ya, itu ada rekan itu, pokoknya di subscribe ya. Itu ada Pak petani yang udah senior lur,
katanya dia itu ya orang sini ya, teman saya juga itu. Nah, ini cara mengambil rumput bang. Yang di luar negeri biar tahu ini bang. Oke. Ini kegiatannya mengambil rumput lur ya. Nah, kalau kayak gini kan nggak usah kita buang di galengan, nanti takutnya tetangga marah. Udah kita lengkik gini aja, tanah kita injak aja, udah dia akan busuk ya, dia akan busuk dengan sendirinya. Itu teorinya ya. Nah ini sangat sejuk ini lur ya, sejuk. Kondisi suasana masih pagi ya. Ini biasa kalau di musim apitan seperti ini, biasa tanah masam itu biasa ya. Ya tanah masam itu biasa. Dan seandainya rumput itu kita tumbuh itu juga nggak kaget, karena kan tanah masam cower, air harus habis, harus dikeringkan. Nah, otomatis kalau air kering itu kan rumput tumbuh ya, itu biasa itu di musim apitan. Musim apitan itu ya pokoknya musim penghujan, musim apitan, musim kemarau ya. Ya intinya itu lur. Kemudian kesini kan setahun 3 kali, jadinya apa, kita tanam padi itu pokoknya setahun 3 kali. Jadi tanah itu nggak pernah berhenti. Nah ini dampaknya di sini, tanah mudah asam-asaman ya. Dan saat mematun itu jangan gugup ya, maksudnya kok nggak selesai itu jangan ya. Ya kita harus urut. Sedapatnya kita harus urut, tapi tetap apa, jelimet ya, terus jalan terus saja, nanti akan tetap berkurang. Ini kurang lebih 1 hektar ini pun tetap ngatasin lur. Ini karena airnya ada, ini saya kasih air, ini dikasih air ini, jadi ini ada airnya. Kalau ada airnya matun kan enak ya. Nah itu tujuannya Mas Haris membuat channel ini kan, kita kerja di sawah tapi tetap ada hiburannya ya. Dan syukur-syukur ilmunya bisa bermanfaat untuk semua petani ya. Insya Allah mendapatkan amal ya. Nah ini kan tetap ada hiburannya lur ya. Intinya tujuannya itu menyalurkan ilmu yang saya tahu ke seluruh dunia ya. Syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang ya. Dan selain itu kan juga saya menghibur diri lur ya. Dengan menghibur diri ini kan kerja cepat selesai dan ringan lur ya ini ya. Wah, dibuat senang aja lur ya. Meski petani itu punya uangnya itu kalau panen ya. Kalau belum panen kayak gini ya nggak punya uang. Makanya yang membantu saya ini kayu, tongsisnya ini pakai kayu karena nggak punya uang ya. Yang penting informasi yang saya salurkan ini jelas ya. Dan kalau mau tanya-tanya tentang obat apa, ini apa, itu komen ya, nanti saya kasih tahu ya. Ini yang saya tanam ini jenisnya jerang ya, karena jerang itu agak irit pupuk ya dibandingkan yang punya tetangga ini 32 sebelah ini. Nah itu pupuknya dia agak banyak, dan kalau saya kurang suka itu, dia hampir selapan aja 36 hari itu belum kelihatan buntu ya, belum masih renggang-renggang itu ya. Kalau punya saya kan 25 hari aja udah buntu ini ya. Kebetulan yang sana jerang, yang sana 32, yang ini jerang ini ya. Kasih lur ya. Ya jangan lupa di subscribe ya, pokoknya Mas Haris supaya tetap semangat ya. Subscribe kan gratis lur ya. Kegiatannya ikut di sawah ini ya.
tenang, pokoknya tenang. Dan kalau mengambil rumput itu enaknya pagi lur, kalau bisa setengah 6 ya, setengah 6 sampai jam 10 itu udah mantap. Itu kita pulang dulu karena kan panas ya. Nanti kalau di sore hari itu habis asar lur ya, sampai setengah 6 atau jam 5 ya. Nah itu kita, tapi kalau siang kita harus juga tidur ya 1 jam lah, biar badan kita tetap fit ya. Pokoknya harus istirahat 1 jam ya. Pokoknya kerjaannya sendiri, kita juga harus jaga kesehatan lur ya. Rumputnya tenang, pokoknya tenang. Rumput banyak itu jangan terus bingung, waduh ini gimana ini, apalagi kalau uangnya tipis ya, gimana ini, jangan ya, kita jalanin aja. Tapi gerakannya ya kita cepat ya, maksudnya jangan terus mikirin yang sana gimana ya, pokoknya yang kita hadepin aja ini ya, pokoknya gitu. Terutama yang pinggir-pinggir gitu ya, nanti tetap dia udah merit tetap agak ringan kita. Itu solusi kalau kita nggak punya uang ya. Beda lagi kalau kita punya uang ya, nyuruh orang tenaga langsung ya. Oh iya, kalau pagi di sawah itu gini lur, kita juga harus survei ya. Kayak teman-teman seperti ini itu punya tetangga, kita cek ada yang bocor gak. Pokoknya sawah itu dikelilingin ya, ada yang bocor gak. Kalau ada bocor ya kita tutup ya, pokoknya gitu. Ini kebetulan sangat sejuk ya. Semoga bisa mengasih hiburan yang di luar negeri dan yang di Jakarta, di semua, di mana aja, Surabaya mana ya, pokoknya bisa menampilkan apa, info pertanian ya, terutama di desa lur ya. Sangat sejuk ini lur. Nah, lokasinya sejuk ini. Itu di sana itu ada dinding itu, wah itu gunung sana ya. Ya, cukup sekian, saya tak kerja dulu ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menghibur ya. Intinya bisa menghibur ya. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Dan like dan komen. Saya sangat terima kasih kepada semua rekan yang sudah mau melihat video saya, karena saya nggak ada apa-apanya ya kalau nggak ada yang melihat video saya. Saya terima kasih. Marto nuwun, orang Jawa bilang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marto nuwun ya. Mas Haris biar semangat ya.